UMKM, berarti pemerintah seharusnya bisa membantu UMKM. Seharusnya menengah ini justru bisa dibantu. Jadi pemerintah bisa ngelihat dong, oh UMKM yang seperti itu bisa dibantu untuk mensejahterakan masyarakat. Ya sebenarnya itu aja, kalau kita berharapnya kalau melihat ke UMKM-nya, kita berharap ada hal seperti yang terjadi. Karena kadang-kadang memang di pemerintah juga kan nggak sampai ke kita ya monitornya ya, dia hanya melihat mungkin UMKM yang mendaftar di kantor gitu. Ya, padahal banyak tempat-tempat yang lain mereka berusaha sementara seperti modal-modalnya terbatas. Nah, ini yang usul saja kesan-kesannya ya seperti itulah, harusnya dibantu UMKM yang ada. Kira itu mungkin yang bisa dijawab. Jawabannya mungkin segitu saja dari saya dan teman-teman. Selanjutnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sama-sama. Ini ada pesan dan pesan untuk Pangan Nasional 2025 Pak. Gimana caranya menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam sektor pangan? Kalau masalah itu sih gimana ya? Ya harapannya sih kalau misalkan dari pangan itu ya untuk kalau bisa sarannya ya bisa diadakan acara-acara untuk event-event khususnya untuk usaha kami dan bisa menggunakan lebih apa namanya lebih jelas lagi kan di berbagai apa namanya khususnya di fakultas-fakultas lain. Itu aja sih. Baik Bapak, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Mbak. Baik, mungkin yang terakhir Ibu, ada pesan dan kesan untuk Hari Pangan Internasional atau sedunia, khususnya bagaimana perayaan ini dapat menginspirasi ke generasi muda untuk terlibat dalam bidang pertanian atau pangan. Oh iya, jadi pangan ini untuk penyediaan pangan itu kan ada beberapa aspek ya, dinilai ya. Ketahanan pangan itu pertama adalah ketersediaannya, yang kedua adalah distribusinya, yang ketiga akses. Kalau kita pangan dilihat dari sudut produksi, maka kita bicara tentang bagaimana pangan itu dihadirkan di produksi ya, dalam hal ini dari pertanian ya kan. Kemudian ketika distribusi, maka kita bicara tentang pangan itu dihadirkan, disebarluaskan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk mungkin bisa pelakunya adalah UMKM kemudian sebagainya ya. Kemudian sehingga mudah berada di mana-mana, tidak ada kekurangan lah pangan. Kemudian ketiga akses itu kita bicara tentang bagaimana orang mampu mengakses. Terima kasih banyak Ibu atas Ya. pemahaman dan pandangannya terkait dengan bidang pangan terutama. Ya. Saya selaku moderator terima kasih banyak. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bukan moderator kali.